Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita masih akan ngomong tentang AI untuk generating images gitu. Kalau masih ingat video sebelumnya kita ngomong tentang Midjourney. Sayangnya gitu ya. Midjourney itu satu bayar, yang kedua cara penggunaannya masih masih sedikit rumit karena harus menggunakan fasilitas Discord gitu ya. Fasilitas chatting di Discord. Bagi yang belum terbiasa dengan Discord termasuk saya agak sedikit lebih rumit. Tapi yang menarik dari Midjourney adalah hasilnya yang menurut saya sangat menakjubkan gitu, sangat menakjubkan. Jadi ada plus dan minusnya ya, teman-teman ini tinggal pilih sendiri. Nah, kalian tertarik menggunakan fasilitas yang gampang-gampang digunakan, terus ya gratis gitu ya. Kata kuncinya gampang dan gratis, 2G gitu ya. Gampang dan gratis. Maka hari ini lewat video ini saya mau propose satu AI yang namanya DALL-E. Itu DALL-E. Apa itu DALL-E? Kita akan bahas. Tetapi yang jelas DALL-E itu adalah salah satu apa ya bagian dari OpenAI. Kalau teman-teman kemarin sempat familiar atau nonton video saya beberapa waktu yang lalu tentang ChatGPT, itu ngaksesnya untuk masuk dan menggunakan DALL-E itu sama, harus bikin akun di OpenAI, sign up dan kemudian login. Jadi memang keuntungannya adalah kalau teman-teman sign up di OpenAI, teman-teman bisa pakai dua AI tools ini, ChatGPT sama DALL-E gitu ya. Kalau ChatGPT untuk text generator bisa ngapain aja sih? Cek video saya sebelumnya. Kalau DALL-E untuk image generator gitu ya. Jadi yuk kita bahas. Masih Cangko namanya DALL-E itu apa toh? Saya juga sempat bingung gitu. Saya sempat Google gitu ya. What does DALL-E stands for gitu. Ternyata nggak ada. Itu bukan akronim gitu. Itu lebih ke lakuran gitu ya. Kalau teman-teman belum familiar dengan lakuran, lakuran itu adalah kata yang menggabungkan dua kata atau lebih gitu menjadi satu kata baru. Nah, DALL-E ini campuran antara Wall-E. Kalau teman-teman sempat nonton Wall-E, robot kesepian itu jatuh cinta dengan robot yang datang dari luar angkasa gitu, yang penuh sampah gitu ya, ngumpulin sampah tumpuk jadi gedung-gedung itu Wall-E. Campurannya itu Wall-E sama nama pelukis Salvatore Dali. Nah, itu. Kemudian mereka jadi Dali gitu. Detailnya apa, kenapa harus Dali gitu, kayaknya ada di Google. Teman-teman cek sendiri gitu. Tetapi secara nama menarik. Ada Wall-E, ada robot, dan ada Salvatore Dali gitu, seorang pelukis juga. Benar-benar bisa membayangkan gitu. Oh, memang ini untuk generating pictures, gambar, tapi yang dibikin oleh robot. Mungkin more or less, ya. Nah, teman-teman bisa akses DALL-E di alamatnya ya, di labs.openai.com. Gitu. Kalau ChatGPT kan kemarin di chat.openai.com. Jadi memang mirip-mirip lah. Oleh karena itu saya selalu bilang, OpenAI itu menarik karena kita bisa pakai. Kalau teman-teman sedang mengembangkan AI, itu aplikasi gitu, OpenAI juga bisa digunakan juga. Jadi nothing tulus lah, lumayan bisa digunakan. Nah, di DALL-E ini secara interface-nya sederhana. Kalau teman-teman buka labs.openai.com, hanya ada eh, beberapa instruksi gitu ya. Ada DALL-E, ada logo OpenAI, history, ada collection. Teman-teman nanti bisa share, bisa explore sendiri. Yang jelas ada apa namanya? Ada kolom pencarian di sini. Gitu. Sama seperti Midjourney, kita akan memasukkan deskripsi gambar yang kita inginkan untuk di-generate oleh DALL-E gitu ya. Kalau teman-teman bertanya, Mas Isang kalau di Midjourney kan tadi 25 gambar ya free, habis itu harus bayar. Kalau DALL-E katanya gratis. Iya, gratis. Bulan pertama 50, ada 50 gambar gratis. Kemudian di bulan-bulan berikutnya itu ada 15 jatah gambar gratis. Lumayan lah. Kalau teman-teman bukan orang yang seperti saya bilang gitu ya, bukan konten kreator yang butuh ilustrasi terus-menerus gitu setiap harinya, Dali ini bisa membantu kita kalau cuma untuk bikin ilustrasi yang insidental gitu. Paling tidak kita punya cadangan alat gitu untuk bikin ilustrasi, more or less. Sederhana sekali sebenarnya. Dimulai dengan start with a detailed description, harus bikin deskripsi yang detail
supaya gambarnya juga bisa di-generate dengan lebih baik gitu ya. Kalau teman-teman pengen apa namanya coba-coba asal gitu bisa klik surprise me, tapi saya coba pengen bikin gambar gitu. Teman-teman nanti apa namanya silakan tuliskan deskripsinya dan kemudian klik generate. Atau kalau teman-teman sudah punya gambar, gambarnya kemudian diupload dan kemudian diedit sendiri gitu ya. Bisa. Silakan coba. Tapi kita akan mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu memasukkan deskripsi dan kemudian kita klik generate dan kemudian kita akan minta DALL-E untuk generate image gitu, an image for us gitu ya. Kita lihat. Misalkan kok saya tiba-tiba keinget SpongeBob ya. SpongeBob piring hamburger in the Indonesia gitu ya, in the remote village in Indonesia looking tambah is looking apa ya. Kalau disuruh bikin deskripsi yang aneh-aneh malah bingung gitu apa ya. Watching the sunrise. Misalkan gitu ya. Misalkan ya. Aneh-aneh kita bikin aja. Habis ini kita klik generate. Hasilnya seperti apa? Ya, titik. Kalau sudah bikin deskripsinya kita klik generate dan nanti akan ada apa namanya ini indikator gitu. Gambarnya sudah selesai atau belum. Yang kalau di sebelah kanan itu adalah gambar-gambar yang sudah saya pernah generate gitu ya. Di sebelah kanan itu koleksi gambar yang sudah saya generate. Setiap deskripsi yang kita masukkan oleh DALL-E akan diberikan 4 pilihan gambar dan kemudian kita boleh milih gambar mana yang sudah muncul. Gambar mana yang kita apa namanya ingin pilih gitu. Diskusinya boleh kayak gini. Apakah memang gambar yang disediakan oleh DALL-E ada 4 ini ya cocok dengan bayangan gambar yang ingin saya bikin gitu? Mungkin tidak. Mungkin tidak, tetapi inilah gambar yang dibikin oleh DALL-E sesuai dengan deskripsi yang kita masukkan. Ada 4 pilihan gambar yang bisa kita apa namanya pilih gitu ya. Mas Isang, downloadnya gimana? Ini yang menurut saya menyenangkan dari DALL-E dibandingkan dengan Midjourney. Kalau mau download harus pakai stepnya masih harus beberapa langkah gitu ya, karena dia pakai fitur chatnya di Discord gitu. Tapi kalau di DALL-E kita tinggal pilih gambarnya, kita arahkan kursor kita ke gambar gitu, misalkan yang ini. Kemudian di gambar yang kita pilih itu ada tombol titik 3 sejajar gitu, pojok kanan atas, dan kemudian teman-teman tinggal klik titik-titik tersebut, dan ketika diklik muncul drop down option dan teman-teman tinggal pilih download kalau teman-teman mau download. Kalau teman-teman mau edit gambarnya silakan klik edit image dan kemudian diedit gitu ya. Jadi secara apa ya? Kalau dilihat dari user experience-nya DALL-E itu lebih menarik, lebih straightforward, lebih gampang. Cuma kalau kita benar ya, kalau kita ngomong tentang kualitas gambar yang di-generate oleh membandingkan gitu ya oleh Midjourney sama DALL-E, Midjourney itu masih belum ada lawannya gitu. Kurang habis. Ya karena harus bayar juga gitu ya, harus bayar juga. Tapi untuk ilustrasi yang sederhana yang bisa kita gunakan apa namanya hanya untuk presentasi misalkan, DALL-E saya kira sudah lebih dari cukup. Isu yang menarik berikutnya adalah sama seperti ketika kita ngomongin DALL-E atau ngomong tentang AI yang bisa generate images yang lagi marak di TikTok belakangan ini atau di aplikasi sosial media apa saya lupa. Saya tidak begitu terlalu mengikuti kalau yang di sosial media. Isunya adalah sekali lagi DALL-E, Midjourney atau AI apa namanya image generator yang lain adalah masalah copyright. Gitu. Mungkin kita perlu diskusikan lagi ya. Ada beberapa sudah bahas, tapi saya belum berani bahas, belum berani ngomong tentang detail karena saya juga masih belajar.
tentang isu copyright di gambar-gambar ini gitu. Apakah kita tidak menyalahi copyright dan bagaimana kita boleh menggunakannya untuk konteks-konteks tertentu misalkan. Itu kayaknya harus dibaca dan dipelajari lagi. Tetapi untuk penggunaan dibandingkan dengan Midjourney, DALL-E sudah lebih dari cukup, user experience-nya bagus gitu ya, gampang dipakai, gambarnya juga lebih mudah untuk diakses downloadnya. Jadi sekali lagi, satu lagi, dan karena dia di OpenAI. Jadi kalau teman-teman sudah sign up di OpenAI, sudah pakai ChatGPT, DALL-E itu tinggal ganti alamat websitenya saja gitu, bisa langsung pakai. Jadi lebih mudah, lebih mudah. Silakan coba, silakan coba. Sekarang teman-teman sudah punya 2 pilihan. Ada Midjourney, ada DALL-E, dan ada satu lagi alternatif image generator yang akan kita bahas di video berikutnya. So that's it. Thank you for watching. See you in the next video. Terima kasih sudah nonton. Bye.